Kapan kita mesti MRI, dok? Oke, jadi mungkin sebelum itu saya jelaskan dulu mengenai mengapa pemeriksaan MRI full body scan itu makin hari makin populer ya, makin ke sini. Nah, itu disebabkan karena semakin banyak orang yang kurang puas dengan pemeriksaan medical check-up yang saat ini ada. Jadi sering pasien itu sudah melakukan medical check-up secara rutin setiap tahun, tapi kemudian sekalinya sakit dan dilakukan scanning ternyata sudah menderita tumor stadium 4. Stadium 4. Karena memang medical check-up yang sering kita jalani umumnya adalah untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang umum ditemukan seperti kolesterol, hipertensi, kemudian diabetes. Tetapi kaitannya dengan tumor itu sekitar 80% tumor yang ada itu tidak memiliki metode screening yang jelas. Jelas dalam artian tidak ada guidelines-nya. Jadi ya kaitannya dengan tumor, pemeriksaan-pemeriksaan yang memiliki guidelines itu hanya sekitar 20%. Seperti breast cancer, cervix cancer, itu sudah ada guidelines-nya. Tapi di luar itu, yaitu mayoritas ya, karena kan 80% lebih tidak ada guidelines-nya. Jadi pemeriksaan MRI full body scan ini memang kita mencoba untuk menjembatani gap tersebut. Ya, solusi dari gap tadi ya. Ya, jadi memang pemeriksaan MRI full body scan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan check-up yang sudah established kita bilang ya, yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah atau kolegium atau badan nasional atau internasional lainnya, tapi lebih sebagai suatu suplemen untuk menutup hal-hal yang umumnya kita tidak cek ketika kita melakukan medical check-up yang biasa. Welcome to Healthy Talkie Podcast. Hari ini kita bertemu dengan dokter muda, Dr. Christopher Silman. Ya, dokter kan masih muda nih. Latar belakangnya gimana dokter ini? Sekolah di mana? Jadi saya lulusan dari Universitas Indonesia untuk kedokteran umum dan untuk spesialis radiologinya. Radiologi. Ya, kemudian setelah lulus spesialis radiologi, saya sempat ambil PhD selama 4 tahun di OITA, Jepang. Ini kita mau bicara tentang MRI ya, dok ya? Betul, Pak. MRI full body itu apa aja bisa dideteksi, dok? Oke, jadi pemeriksaan MRI full body scan adalah pemeriksaan medis menggunakan alat MRI yang kita gunakan untuk melakukan scan seluruh anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal ini kita bisa lakukan karena pemeriksaan MRI tidak menggunakan radiasi dan juga kita tidak menggunakan zat kontras, sehingga resikonya bisa dibilang tidak ada. Jadi sangat aman sekali. Dan dengan melakukan scanning seluruh tubuh, kita bisa mengevaluasi apabila ada kelainan bentuk dari organ-organ di dalam tubuh kita. Yang tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi tumor atau benjolan. Tetapi kelainan-kelainan lain yang mengubah bentuk dari organ, seperti misalnya ada aneurisma di otak, atau misalnya ada fatty liver, itu juga kita bisa lihat dari pemeriksaan tersebut. Kapan kita mesti MRI, dok? Oke, jadi mungkin sebelum itu saya jelaskan dulu mengenai mengapa pemeriksaan MRI full body scan itu makin hari makin populer ya, makin ke sini. Nah, itu disebabkan karena semakin banyak orang yang kurang puas dengan pemeriksaan medical check-up yang saat ini ada. Jadi sering pasien itu sudah melakukan medical check-up secara rutin setiap tahun, tapi kemudian sekalinya sakit dan dilakukan scanning ternyata sudah menderita tumor stadium 4. Stadium 4. Karena memang medical check-up yang sering kita jalani umumnya adalah untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang umum ditemukan seperti kolesterol, hipertensi, kemudian diabetes. Tetapi kaitannya dengan tumor itu sekitar 80% tumor yang ada itu tidak memiliki metode screening yang jelas. Jelas dalam artian tidak ada guidelines-nya. Jadi ya kaitannya dengan tumor, pemeriksaan-pemeriksaan yang memiliki guidelines itu hanya sekitar 20%. Seperti breast cancer, cervix cancer, itu sudah ada guidelines-nya. Tapi di luar itu, yaitu mayoritas ya, karena kan 80% lebih tidak ada guidelines-nya. Jadi pemeriksaan MRI full body scan ini memang kita mencoba untuk menjembatani gap tersebut. Ya, solusi dari gap tadi ya. Ya, jadi memang pemeriksaan MRI full body scan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan check-up yang sudah established kita bilang ya, yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah atau kolegium atau badan nasional atau internasional lainnya, tapi lebih sebagai suatu suplemen untuk menutup
hal-hal yang umumnya kita tidak cek ketika kita melakukan medical check-up yang biasa. Nah, kalau full body ini maksudnya untuk mendeteksi, berarti kan mahal sekali nggak? Enggak, atau gimana ya? Jadi keunggulan dari mesin MRI kita, karena MRI kita termasuk MRI yang cukup canggih ya, sudah yang generasi terbaru, jadi menggunakan medan magnet dengan gradien tinggi. Jadi untuk pemeriksaan MRI seluruh tubuh itu bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 40 sampai 1,5 jam. Tergantung dari ukuran tubuh pasien, kemudian kooperasi pasien, bisa tahan napas atau tidak, dan sebagainya. Tetapi kisarannya kita usahakan di bawah 1 jam itu selesai umumnya. Jadi sudah cukup cepat, karena kita sangat mengerti bahwa pemeriksaan MRI itu tidak nyaman. Saya sendiri juga pernah di MRI, dan walaupun kita tidak memiliki klaustrofobia atau ketakutan dengan ruang sempit, ketika kita lama-lama di dalam mesin MRI itu kita gelisah, anxiety. Karena memang seperti dikurung ya, di dalam mesin tersebut. Nah, keuntungan kita juga, makanya kita rekomendasi untuk melakukan MRI di tempat yang bornya sudah lebih besar, yang 70 cm. Kalau MRI yang lama itu bornya 60 cm, lobangnya. Lobangnya ya? Iya, jadi sebagian besar rumah sakit sekarang sudah punya MRI dengan bor yang lebih besar. Lebih besar. Kan katanya kalau kita masuk kan tenang ya Pak, gitu ya. Terus ada musik gitu, ya, jadi kan supaya kita lebih tenang gitu ya. Jadi kalau alat MRI-nya ada fasilitas untuk patient experience, seperti ada lampu, kemudian ada headset, bisa dengerin lagu, apalagi kalau bisa nonton Netflix, itu ya sangat membantu. Di tempat kita ada ya? Di tempat kita ada. Jadi ketika masuk, ke atas bisa ngelihat sesuatu ya? Ya, jadi ada kacanya. Jadi kita nggak bisa dongak, tapi di sini kita ada kaca. Jadi ketika masuk, ada kacanya bisa... Kaca itu memantulkan ke proyektor. Oh, jadi ya kita tenang kan kalau itu kan? Karena kadang-kadang juga pasien sering dibilang sama operatornya, pemeriksaannya diulang ya Pak, karena pasiennya gerak. Tapi Bapak mikir, saya nggak gerak kok sebenarnya gitu kan. Itu karena gelisah. Jadi mungkin udah terlalu lama di dalam mesin, tanpa sadar kita ada involuntary movement. Nah, dengan adanya video atau lagu, itu bisa membuat pasien lebih kooperatif, hasilnya apa? Gambarnya lebih bagus. Kan kalau saya biasa tuh, yang dibutuhkan kan, saya MRI kan. Kalau full body seperti itu, berarti biayanya jauh lebih besar dong ya? Lebih mahal ya? Sebenarnya tidak terlalu, karena kita sudah buat paket. Jadi untuk satu pemeriksaan full body scan itu, kita sudah buat paket, dan kalau di Rumah Sakit Mandaya juga kita gabungkan dengan paket DNA gen testing. Jadi itu untuk mengkomplement, seperti tumor marker lah. Jadi pemeriksaan darah untuk mendeteksi tumor-tumor. Karena memang tujuannya untuk pemeriksaan MCU ini kan terutama fokusnya pada untuk mendeteksi benjolan sedini mungkin. Jadi kita ada faktor dari imaging untuk melihat kalau sudah ada benjolan yang besar, atau dalam kalau misalnya masih kecil, kita cek dengan darah seperti itu. Kan ada orang yang takut nih, ya. Kalau saya nggak berani, pengen tahu gitu ya kan. Kapan saya memerlukan pemeriksaan gitu? Apa cuman gue pengen tahu doang? Kan biayanya cukup tinggi ya dok ya. Jadi atau ketika ada gejala baru kita MRI gitu. Kalau nggak ya sudah nggak perlu kali ya, gimana dok? Jadi rekomendasi dari kita sih memang fungsinya untuk screening ya. Jadi justru kalau bisa sebelum ada gejala. Belum ada gejala ya? Karena kalau sudah ada gejala dan memang sudah ada permintaan dari dokter, misalnya minta MRI liver atau memang MRI kepala untuk mendeteksi tumor, sebaiknya kita lakukan MRI yang memang sesuai indikasinya. Itu kalau sudah ada keluhan. Tapi untuk dalam rangka screening, jadi Bapak merasa sehat, selama ini melakukan check up tahunan, tapi seperti yang saya bilang itu ada kekhawatiran lah, mungkin ada faktor resiko keluarga, atau ada teman yang pernah menderita tumor, itu Bapak boleh lakukan untuk men-scan untuk melihat apakah ada tanda-tanda ke arah sana. Ketika kita MRI, itu kan kita dicek body kita ya. Apakah kita perlu puasa, atau kita perlu ada persiapan khusus gitu, atau gimana dok? Jadi persiapannya antara lain adalah puasa. Harus ya puasa ya? Iya, sebaiknya puasa, karena kita ingin melihat kandungan empedunya. Jadi kandungan empedu supaya terisi, kita butuh waktu sekitar 4-6 jam puasa, tidak perlu terlalu lama. Kemudian yang penting pasiennya mampu untuk berbaring, karena pada beberapa kondisi pasien tertentu ada yang kesulitan untuk berbaring dalam waktu kira-kira 60 menit. Jadi kalau pasiennya bisa berbaring terlentang selama 60 menit, itu juga bisa dilakukan. Kemudian perlu diperhatikan juga karena mesin ini menggunakan medan magnet bertenaga tinggi, jadi kalau ada implan, pacemaker, stent, itu semua kasih tahu dulu dilaporkan dulu pada petugas medis, nanti kita akan menilai apakah bisa dilakukan atau tidak. Tapi MRI itu sebenarnya in progress itu kan aman ya? Secara umum aman, karena kita tidak menggunakan sinar radiasi, pengion, jadi tidak seperti X-ray atau CT scan.
Jadi bisa dibilang relatif aman. Biasanya cuma strike, Ya, selesai, benar. kan? Ya. Pakai radiasi tapi cuma strike kan? Ya. Kalau ini kan sejam kan lama Sejam itu di kan, dalam tapi mesin aman itu ya. lama. Ya, untuk keamanan sih bisa dibilang MRI jauh lebih aman dari pemeriksaan imaging lainnya. Di usia berapa sebenarnya yang sebaiknya mulai MRI Untuk full melakukan body ya? MRI ya. Kita sarankan sih mulai usia adult ya, usia dewasa. Jadi 40 bisa tahun, 30-40 tahun tuh kita bisa mulai lakukan untuk bagian dari salah satu screening. Iya, ya. Kecuali kalau sakit mah udah Kalau anytime, sakit, kan? ya, Tapi kalau kalau kita sakit nggak rasa nggak saja sakit, ini. sebenarnya waktu yang tepat berapa? Umur 50 kah atau 40-an sudah boleh. 40 sudah boleh ya? Karena memang tren tumor zaman sekarang semakin muda ya, kita Oh. lihat ya. Jadi sebenarnya di usia 40-an kita sudah bisa mulai Iya, lakukan. iya. Kalau prostat itu nggak ada hubungan ya, Dok? Prostat kita juga scan. Scan juga ya? Karena ketika pria dilakukan MRI full body scan, salah satu organ yang kita scan adalah prostat. Prostat, iya. Jadi, Karena kalau usia saya ini prostat punya. Jadi Bapak bisa tahu nanti volume prostatnya berapa. Oh gitu ya? Ya, dari hasil pemeriksaan full body scan. Oke, Dokter Christopher, terima kasih nih di kesibukan Bapak Ya, sudah sama-sama, hadir. Pak. Kita mau minta Bapak untuk memberikan closing statement untuk teman-teman yang melihat YouTube ini, Dok. Oke, jadi ya terima kasih karena sudah mengundang saya untuk bincang-bincang mengenai MRI full body scan. Jadi seperti yang tadi sudah diutarakan, pada intinya adalah MRI whole body scan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan-pemeriksaan medical check-up yang memang sudah established, yang sudah direkomendasikan oleh berbagai badan organisasi, tetapi lebih sebagai untuk penunjang, untuk menambah informasi, untuk menutupi hal-hal yang pada medical check-up pada umumnya kita tidak lihat. Oke, Dok. Terima kasih, Ya. Dokter Christopher. Ya, atas sama-sama, waktunya. Pak. Ya.